Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Nababan pada saat debat kemarin. Dia bilang dalam videonya bahwa yang beragama Islam itu harus yang berakal. Tapi pada kesempatan lain, justru pernyataan dia ini bertentangan dengan pernyataan dia kali ini. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saudara, kalau kita bicara logika, agama Islam ini adalah agama yang sangat menghargai dan mengapresiasi yang namanya akal. Bahkan syarat beragama dalam Islam itu adalah orang yang berakal sehat. Sebab ladina liman la aklalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal. Jadi orang yang tidak punya akal tidak penting beragama. Maka semua perintah dalam Islam, terutama perintah dalam menjalankan ibadah, selalu disertakan syarat melaksanakan ibadah itu apa? Namanya akil balik. Harus sehat akalnya dan cukup umur. Jadi kalau ada orang belum sehat akalnya, katakan seperti anak-anak, dia tidak dibebankan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada anak kecil yang belum cukup umur meninggal, dia tidak ada pertanggungjawaban apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi kalau orang mau sholat, wajib syaratnya apa? Akil balik. Akil artinya berakal sehat. Faktanya, barusan kita sudah dengarkan pernyataan Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa dalam Islam, sesuai dengan Quran, syarat beragama dalam Islam adalah orang yang berakal sehat. Jadi, yang tidak berakal tidak penting beragama. Tapi pernyataan Ustadz Nababan ini justru bertentangan dengan pernyataan dia berikut ini, yang katanya juga berdasarkan Al-Quran. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kita dengarkan pernyataan Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa kucing, kambing, dan semua binatang adalah Muslim, berdasarkan ayat yang dia kutip. Kalau kita tanya ChatGPT, apakah binatang punya akal budi? Jawaban ChatGPT adalah, binatang tidak memiliki akal budi seperti manusia. Dalam pandangan filsafat dan teologi, akal budi mengacu pada kemampuan berpikir secara rasional, memahami konsep abstrak, membedakan antara baik dan buruk, serta memiliki kesadaran moral. Kemampuan ini khas manusia dan terkait dengan jiwa serta tanggung jawab moral. Jadi, pernyataan Ustadz Nababan justru dibantah oleh Ustadz Nababan sendiri. Jika pernyataan Ustadz Nababan ini benar bahwa binatang adalah Muslim, kenapa cuma kucing dan kambing aja yang dia sebutkan? Kenapa bukan babi dan anjing juga? Saya curiga, karena setelah dengar ceramah Ustadz Nababan, seekor babi kemarin masuk masjid. Ini cuma kemungkinan loh ya. Ayam bagong di rumah sikit, ayam bagong. Ayam bagong di rumah sikit. Mabigis ng kakadina. Ayam bagong. Tadi dia juga bilang bahwa anak kecil yang masih belum balik tidak akan diminta pertanggungjawaban saat meninggal. Artinya, mereka akan masuk surga. Masalahnya, pernyataan Ustadz Nababan ini bertolak belakang dengan hadis Nabi tentang bagaimana nasib anak kecil yang meninggal. Dalam sebuah hadis dari Aisyah Ummul Muminin, dia berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansyar. Kemudian Aisyah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sungguh berbahagia bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian burung surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa." Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mungkin juga tidak seperti itu, hai Aisyah. Sebenarnya
Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk pi bapak-bapak mereka. Dan sebaliknya, Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Hadis Sahih Muslim nomor 4813. Jadi, menurut hadis ini, justru bertentangan dengan pernyataan Ustadz Nababan yang katanya anak yang belum balik meninggal akan masuk surga atau tidak diminta pertanggungjawaban. Sementara hadis Nabi katakan bahwa di surga atau nerakanya seseorang anak sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi, kira-kira siapa yang benar? Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Nababan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Referensi. Ya, terima kasih. Waktu habis. Belum, nggak usah teratur dengan waktu ah. Sudah 12 menit. Nggak mau. Biar kau dengar aja saya. Kalau nggak kau keluar. Udah kau ikutin aku aja. Ini Ini objektivitas belum selesai. Kenapa harus turut sama peraturan buatan manusia? Ini semua tadi sudah Ya dikasih sudah, kesepakatan. tapi saya nggak mau. Anda mau pilih siapa? Udah, diam aja. Dikit lagi kok. Menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah. untuk- Kau ini kan urut bakat dah. Ya, Udah, Bang, logika. ini sudah ada Biarin, disepakati. biarin karena belum Nggak selesai. bisa. Maaf, harus objektif. Ya Bang. sudahlah, nggak mau deh. Logis. Ya, makanya dengerin sebentar. Apa urusan menit, 2 menit, 2 menit? Ah, Sudah dikasih 2 menit, Bang. iya, tunggu belum selesai. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.